Oke, kembali lagi bersama si Blacky ini ya. Oke, pada video kali ini saya akan membahas beberapa kelebihan dari NMAX Neo S ini ya, dibandingkan dengan NMAX generasi kedua. Nah, di sini pasti kalian sudah tahu ya kelebihan-kelebihan dari NMAX Neo ini, dari segi tampilan, dari segi speedometer, dan juga dari segi-segi kenyamanan dari NMAX Neo S. Oke, langsung saja kita fokus pada yang pertama. Kelebihan yang pertama itu menurut saya ya, dari segi desain dari NMAX Neo S ini atau NMAX generasi ketiga itu sangat elegan ya, dan juga sangat garang, terutama pada lampu belakangnya. Nah, di sini terbuat terpisah dan ada emblem Yamaha di tengahnya, sedangkan di samping-sampingnya itu ada lampunya ya, terpisah kayak gini. Berbeda dengan NMAX generasi kedua yang dimana lampunya itu melebar begini dan ada pemisah sedikit tetapi tetap bersambung kacanya. Nah, dari segi spakbor juga tetap sama ya, spakbor CVT semuanya sama ya dari generasi kedua, kecuali yang turbo beda model dari CVT-nya. Dan selanjutnya kita fokus di ke depan yang paling orang lihat ya, dari segi lampu. Nah, di sini dari segi lampu di sini sudah memiliki DRL ya, DRL, dan juga yang paling orang lihat itu yang ini LED proyektornya sudah ada, sehingga lampunya itu terlihat lebih terang dan jauh juga. Selanjutnya apa ya? Oh ya, sein. Dari segi seinnya itu kan generasi kedua ada di sini, dan kelihatan lebih gendut dibandingkan dengan generasi ketiga. Karena seinnya ada di sini, sedangkan generasi ketiga itu seinnya ada di sebelah sini. Jadi lebih nyambung lampunya ya. Yang banyak orang tidak suka itu karena ada di atas begini. Kenapa nggak gabung aja begini supaya lebih stabil aja dilihatnya. Soalnya kalau lihatnya visor ya, visor dari generasi ketiga ini lebih tinggi dibandingkan generasi kedua dan lebih lengkung. Tapi banyak juga yang tidak suka dengan model visor kayak gini. Nah, ini tergantung selera ya. Selanjutnya dari segi dudukan ya, dari segi kenyamanan. Dari bandingkan dengan generasi kedua, menurut saya generasi kedua itu lebih empuk dibandingkan dengan generasi ketiga. Kenapa? Ya saya juga nggak tahu kenapa. Dan juga bagusnya generasi ketiga itu ada motif-motif bintik gini. Nah, sedangkan di generasi kedua itu polos saja, halus, tapi lebih empuk. Nah, dan bagusnya dari segi riding ya, generasi ketiga ini kita lebih nyaman, lebih santai, tidak ngangkang. Nah, kalian bisa lihat dari segi plastiknya, generasi kedua itu model plastik ini itu lebih lebar bagian sini, bagian sini. Nah, jadi kalau kita duduk pastinya lebih ngangkang dibandingkan generasi ketiga. Saya sudah nyoba generasi kedua ya, jadi bedanya itu sangat jauh juga. Nah, ini lebih stabil ya, kita turun kaki juga nggak terlalu ngangkang dibandingkan generasi ketiga. Selanjutnya kita fokus terhadap mesinnya. Mesinnya ini sudah pakai mesin Lexi LX ya, yang terbaru. Katanya yang beda itu pada tensionernya ya. Tensionernya ini dia sudah menggunakan tensioner mesin. Tensionernya mana ya? Bagian dalam ya. Dia sudah menggunakan tensioner mesin sehingga bawaannya itu lebih halus, sedangkan di generasi kedua itu masih tensioner per, jadi bawaannya itu lebih ya begitulah, sama-sama halus, sama-sama kencang juga, sama-sama nyaman, tapi pasti ada pembeda dari generasi kedua dan generasi ketiga. Dan dari segi bensin sebenarnya sama aja ya, ada tempat dudukannya di sini. Generasi kedua juga sudah ada ya, yang terbaru. Kalau dari segi bensin dan juga dari segi bagasi juga sama-sama luas 25 liter. Nah, generasi kedua juga itu 25 liter.
beda dengan pesaingnya yang sebelah, yaitu 30 liter, jadi lebih wow. Dan juga kelebihan lagi lihat dari generasi ketiga ini, kalian bisa lihat motif-motif ala-ala karbon di bagian sini. Nah, banyak ya, ini melingkar, jadi banyak orang kira ini kotor, padahal ini motifnya memang gini. Dan juga bukan hanya di situ ya, tapi di depan ada di sini. Nah, motif ala-ala karbon, dan juga di bagian bawah sini. Nah, full di bawah ya. Nah, selanjutnya apalagi ya dari segi tampilan speedometer ya. Yang ini paling mencolok menurut saya dibandingkan generasi kedua, dan yang paling menarik menurut saya ya. Karena kalian bisa lihat. Nah, tampilannya itu lebih wow, warna biru ya. Sedangkan dari generasi kedua itu kayak kalkulator gitu guys. Warna apa ya? Warna hijau ke coklat gitu. Dan ini sennya ada di sebelah sini, kalian bisa lihat. Lampu Jawa ada di atas. Jadi gampang dilihatnya dan tidak membosankan dilihat dibandingkan generasi kedua. Dan juga bagian setir menurut saya ya sama-sama aja ya, mungkin yang beda hanya bagian sininya saja. Dan ini lebih keren, dan menurut saya lebih mewah dibandingkan generasi kedua. Dan pada bagian menu, generasi ketiga itu sudah berada di sini. Nah, sedangkan generasi kedua itu berada di sini ya, ada tempat pencetnya itu. Nah, ini generasi ketiga atau Neo S atau Turbo ini berada di sini. Beda dengan Turbo itu ada ya CVT-nya di sini dipencet. Nah, oke. Mungkin selanjutnya terakhir dari segi selonjoran mungkin hampir sama aja ya dari generasi kedua. Yang bedanya itu model gininya. Nah, kelihatan baut. Nah, ini yang membuat generasi ketiga itu enggak terlalu lebar dan membuat tidak terlalu ngangkang. Dan juga bagian laci-laci sama aja ya, ada juga colokan HP di sini. Sini juga sama, nggak ada beda ya. Oke, mungkin itu saja ya beberapa kelebihan dari NMAX Neo S dibandingkan NMAX sebelumnya ya. Nah, jadi bagi kalian yang menemukan beberapa kelebihan atau menurut kalian wah itu bukan suatu kelebihan tapi kekurangan bagi Neo S atau Turbo, dan menurut kalian lebih baik mana ya, generasi kedua atau generasi ketiga, langsung saja komen di video ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.